Oke, pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairi man ta'allama fa'allam. Wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihil dhulam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen memastikan benar kedengaran jelas ya? Jelas ya? Ntar kalau ada yang kira-kira nggak jelas nanti minta ulangi aja. Oke, insya Allah hari ini kita akan mulai memudarasati matan ya, salah satu matan yang sangat penting khususnya bagi talib di awal fase belajarnya, yaitu matan yang diberi judul Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Tuhfah artinya apa? Tuhfah artinya hadiah, hadiah atau pusaka. Hadiah atau pusaka. Ikhwan apa ikhwan? Jamak akh. Teman-teman nih. Cuma ikhwan dalam tradisinya para ulama itu seringkali digunakan untuk menyebut murid. Jadi murid itu kadang-kadang dinamakan dengan ikhwan atau ashab. Jadi kalau misalkan ada syekh yang ngomong ya, atau ada antum baca di kitab misalkan Ashabus Syafi'i, maknanya apa itu? Murid-muridnya Imam Syafi'i ya, bukan kawan-kawannya, bukan konco-konconya, bukan. Cuma Ashabus Syafi'i adalah apa? Murid-muridnya Imam Syafi'i. Nah demikian pula Ashabur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sebatas sahabat ya. Cuma beliau-beliau juga adalah siapa? Murid-muridnya Nabi. Makanya disebut dengan ashab. Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Hadiah untuk teman-teman ya, atau hadiah untuk murid-murid di dalam ilmu bayan. Sesuai dengan judulnya, Tuhfatul Ikhwan, kitab ini ditulis oleh musannif untuk salah seorang murid beliau yang minta untuk dituliskan. Dan ini juga tradisinya para masyayikh. Jadi banyak sekali masyayikh dan ulama kita yang menulis kitab itu tidak karena keinginan sendiri, cuma karena ada permintaan tertentu, imma dari gurunya langsung minta menuliskan kitab, atau dari murid atau teman sekoleganya. Jadi memang nanti antum akan sering menemukannya di dalam kitab-kitab. Antum akan sering menemukan ibarah sa'alani ba'dul ikhwan atau sa'alani syaikhi, telah meminta kepadaku salah seorang muridku, atau telah meminta kepadaku syekhku untuk ngapain? Untuk menuliskan kitab. Akhirnya dituliskan. Termasuk kitab ini, kitab Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Oke. Ada baiknya sebelum kita mempelajari sebuah kitab apapun ya, kita harus tahu apa penulisnya siapa ya. Penulisnya siapa ini? Coba dilihat kitabnya di sampulnya. Siapa? Syarhu Tuhfatil Ikhwan fi Ilmil Bayan, ta'liful Imamil Allamah Abil Barakat Ahmad bin Muhammadin Al-Adawi Al-Maliki Al-Ma'ruf bid-Darbir. Jadi yang menuliskan kitab ini adalah namanya Imam Ad-Dardir. Imam Ad-Dardir. Beliau punya kunyah. Apa kunyahnya? Abul Barakat. Kunyah. Terus beliau juga punya laqab. Apa laqabnya? Di sini enggak dituliskan ya. Laqab beliau adalah Syihabuddin. Abul Barakat. Al-Imam, Al-Allamah, Al-Syaikh, Al-Wali, At-Taqi, Abul Barakat Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Khalwati Al-Azhari. Jadi beliau salah seorang ulama Azhar
tempo dulu. Sesuai dengan gelar beliau di belakang tadi, apa nisbatnya apa? Nisbatnya Al-Maliki. Jadi beliau itu bermadhab Malikiyah. Dan beliau juga punya kitab tulisan di dalam madhab Maliki yang dalam beberapa madrasah dipakai sebagai mu'tamad tadris, dipakai sebagai bahan ajar. Di antara tulisan beliau juga apa? Yang masyhur, yang pasti kita pelajari di Azhar ini apa? Al-Kharidah Al-Bahiyah. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi di antara mu'allafat beliau yang masyhur ya ini Tuhfatul Ikhwan dan juga Al-Kharidah Al-Bahiyah. Dan beliau juga menuliskan syarah untuk kedua kitabnya beliau itu. Jadi di sini kan tulisannya apa? Syarhu Tuhfatil Ikhwan. Oke. Jadi ada matan, ada syarah. Matannya siapa yang nulis? Ad-Dardir, Imam Dardir. Yang menulis syarahnya siapa? Ya Imam Dardir juga. Sama kayak di Kharidah Bahiyah. Yang menulis matannya siapa? Yang menazamkan siapa? Imam Dardir. Yang menuliskan syarahnya siapa? Ya Imam Dardir juga. Oke. Syarhu Tuhfatil Ikhwan fi Ilmil Bayan. Dan syarah yang ditulis langsung oleh penulis matan itu yang harus lebih dahulu kita pelajari. Kenapa? Karena ya sahibud dari a'lamu biha. Pemilik rumah lebih tahu isi rumahnya. Kayak tadi misalkan saya nyari hammam. Saya nanya kemana? Tanya ke sahibud darnya. Kenapa? Ya karena sahibud darnya lebih tahu ya. Makanya kalau ada seorang ulama menulis matan sekaligus menulis syarah untuk matannya, maka pelajarilah terlebih dahulu syarah dari ulama tersebut sebelum syarah-syarah yang lain. Seperti misalkan apa? Qatrun Nada, tahu tak Qatrun Nada? Qatrun Nada ilmu apa? Ilmu nah. Ditulis apa? Ditulis oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau juga menulis syarah untuk Qatrun Nada, sehingga apa? Kalau antum belajar Qatrun Nada, antum pelajari dulu syarah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham sebelum nanti ke yang lain. Ada misalkan syarah Qatrun Nadanya Al-Faqihi ya, namanya Mujibun Nida. Kalau misalkan ditanya, antum mendahulukan mana dulu? Mujibun Nida atau syarah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham? Ya syarah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham. Kenapa? Karena sahibud dar a'lamu biha ya. Pemilik rumahnya lebih tahu isinya gitu. Itu mengenai musannif dan musannaf ya. Mengenai penulis kitab ini dan kitabnya. Jadi Tuhfatul Ikhwan ini adalah mata. Terus yang ada di depan antum sekarang itu adalah apanya? Syarahnya. Cuma karena kita majelisnya terbatas dalam 8 pertemuan atau 10 sampai 10 saja, itu kita akan membatasi diri membaca matanya saja. Jadi ini termasuk cetakan yang bagus ya, cetakan yang bagus untuk syarah Tuhfatul Ikhwan. Di antara tanda cetakan bagus itu apa? Di antara tandanya adalah dipisah matannya ada dipisahkan. Jadi ada matan tersendiri. Jadi kalau biasanya cetakan bagus itu ada syarahnya sendiri, terus matanya dipisah biar gampang kalau murojaah. Oke. Kita lihat di mana matanya nih. Coba dibuka. Kalau masih tabah yang sama di halaman 25 coba. Ada nggak? 25 ya? Nah ini Matnu Tuhfatil Ikhwan. Jadi kalau matanya doang 4 halaman. Matanya doang 4 halaman. Selebihnya syarah. Terus di belakangnya kalau untuk cetakan ini ya, yang cetakan Dar Salih ini, itu ada 2 kitab lain tambahan. Itu kita nggak bahas sama sekali. Jadi kita akan fokus di Tuhfatul Ikhwan di Ilmil Bayan. Manhaj saya dalam mensyarah, dalam menjelaskan ke antum adalah saya akan membacakan mencukupkan diri di matan, tetapi nanti beberapa maklumat saya ambilkan dari syarah dengan harapan nanti antum ketika mau masuk ke syarah membaca sendiri atau nanti ketika antum ngaji sama syekh siapa itu sudah ada bayangannya. Jadi antum ketika baca syarahnya, oh ini yang disebutkan ustadz ini yang kita bahas dulu. Jadi kita fokus di matanya saja karena memang majelisnya terbatas. Oke, saya pengen tanya, ini rata-rata tingkat berapa? Rata-rata 1, 2. Ada yang 3 nggak? Ada. Oke. Jurusan apa tuh? Tingkat 3. Usul ngambil apa? Oke. Ayo, oke. Oke, saya masuk ke faidah ilmu bayan. Oke, sebelum faidah deh.
ilmu bayan itu ya saya pengen tanbih ya. Di pertemuan pertama ini saya akan sampaikan mukaddimah saja. Jadi mukaddimah dari saya dan mukaddimah musannif. Jadi ntar kita nggak masuk ke bahasan intinya. Jadi kita masih mukaddimah. Oke. Ilmu bayan itu termasuk ke dalam rumpun apa? Ilmu balaghah. Ilmu balaghah ada berapa? Apa aja? Bayan, ma'ani, majid. Sebagian ulama menganggap bahwa badi itu tidak termasuk balaghah aslinya. Cuma kenapa ada badi? Badi itu cuma tambahan doang. Jadi dia aslinya ilmu tambahan doang. Jadi sebagian ulama itu menyatakan bahwa ilmu badi itu adalah zail. Zail itu apa? Zail itu ekor ya. Zail itu ekor. Akhir-akhir ya. Zail li ilmayil balaghah. Jadi ekor untuk dua ilmu balaghah yang utamanya itu apa? Ma'ani dan bayan. Ma'ani dan bayan. Sehingga kalau antum nanti mencari ya bahwa ulumul lughatil arabiyyah ada 12. Ulumul lughatil arabiyyah ada 12. Nanti tak tuliskan. Ulumul lughatil arabiyyah ada 12. Di antara ke-12 ilmu ini ada ma'ani dan bayan, tapi enggak ada badi. Kenapa alasannya ya? Karena tadi, karena badi itu oleh sebagian ulama cuma dianggap sebagai zail saja, tambah-tambahan. Oke. 12 ilmu bahasa Arab, ada yang hafal? Atau pernah dengar deh? Coba nahwu. Kita coba satu-satu ya. Nahwu, oke, satu. Dua apa? Apa lagi? Mantik. Mantik enggak? Balaghah. Enggak, balaghah dipecah langsung. Ma'ani. Oke, terus. Qafiyah. Oke, temannya qafiyah apa? Udah 5 nih. Arud. Oke, apa lagi? Saqafah. Hampir. Mirip-mirip. Oke, ada ntar namanya ilmu muhadarat. Ilmu muhadarat itu ilmu tarikh. 7. Jadi sama kayak mirip-mirip saqafah. Ilmu muhadarat. Apa lagi? Ada berbahas. Nah, ilmu alat itu. Kenapa? Imla. Bagus. Benar. Apa lagi temannya imla? Tajwid. Ija. Apa lagi? Ada namanya ilmu syair. Beda sama ilmu arut ya, ntar tak jelaskan. Terus apa lagi? Nah, ini asing nih. Nanti ada namanya ilmu matnil lughah. Terus yang 12 ilmu aswad. Gak ada kan? Antum lupa ya? Tarik. Oh, tarik. Gak ada ilmu aswad. Ilmu aswad itu ilmu modern, ilmu dari barat. Ilmu wadok. Ilmu wadok itu sebenarnya muqaddimah ilmu bayan. Jadi enggak di dalam 12 ilmu ini enggak disebutkan sendiri. Oke. Kalau antum menghafalinnya, ini ada salah seorang ulama namanya As-Suja'i. Imam Suja'i itu menulis hasyiah untuk syarah paternya Ibnu Hisham. Nah, di situ beliau menuliskan bahwa ilmu bahasa Arab ada 12. Beliau nazamnya begini. Sarfun bayanun ma'anin nahwu qafiyatun syi'run arud istiqaqul khattu insya'u muhadaratun wasani asyraha lughatun tilkal ulumu lahal adabu asma'u. Kalau menghafalinnya, ini pakai nadanya ini apa namanya? Mau burdah apa? Ya, pakai nadanya burdah karena nadanya sama ya. Kalau bahasa arutnya tuh wazannya sama. Oke. Qala sudah. Tadi mulai jam berapa? Setengah 9 kurang. Setengah 9.
sarfun bayanun ma'anin nahwu qafiyatun. Syi'run arudu istiqaqul khattu insya'u. Syair itu ilmu beda ya sama arut ya. Kalau syair itu lebih ke bagaimana kita melihat mana syair yang bagus, mana syair yang jelek. Terus arut, istiqaq, ini mirip-mirip sharaf ya. Jadi istiqaq itu ilmu yang membahas kata-kata. Ada 8. Terus khat ini imla. Al-khattu itu imla. Khattu insya'u. Terus muhadharatun wa tsani asyraha lughah. Nah, lughah, ilmu lughah itu apa? Lughah itu atau kadang-kadang disebut dengan matnul lughah. Matan itu artinya apa? Isi bahasa. Maksudnya isi bahasa itu apa? Kosakata bahasa. Misalkan kitabun maknanya apa? Misalkan. Terus qama artinya apa? Nah, itu ada ilmunya. Maksudnya apa? Itu ilmu kamus ya. Ilmu kamus. Jadi kalau antum buka kamus, terus antum lihat diisi di kamus itu bahwa qama itu adalah lawan dari qa'ada, berarti antum lagi ngapain? Antum sedang mempelajari isi dari bahasa itu. Karena kan bahasa kan isinya kosakata. Jadi nggak cukup nahwu terus sharaf. Antum juga harus tahu arti dari setiap kosakata apa, ya nggak? Nah, itu namanya apa? Ilmu lughah atau ilmu matnil lughah atau mu'jam atau kamus gitu. Oke, di antara 12 ilmu ini yang penting banget untuk talib, khususnya talib mubtadi. Mana aja? Sharaf pasti, bayan pasti, ma'ani pasti, nahwu pasti, qafiyah sampai sini itu saya nggak mengatakan nggak penting ya, tapi lebih penting yang ini ya, lebih penting yang ini. Ya, bukan lebih apa ya? Lebih aula coba. Lebih diprioritaskan ini ketika antum masih awal-awal belajar. Jadi antum jangan kesini-sini dulu, nanti gitu. Kalau udah pintar. Jadi harus cari dasarannya dulu, mana? Sharaf, bayan, ma'ani, nahwu. Istiqaq ini kalau sudah sharafnya matangnya baru ke istiqaq. Terus ini juga tambahan aja. Ini juga tambahan. Nah, ini baru yang penting. Antum harus rajin buka kamus ya. Ini yang penting. Berarti kita punya berapa yang penting? 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya kalau udah pintar baru belajar. Gitu ya. Nah, sehingga yang kita pelajari hari ini adalah termasuk ke dalam rumpun ilmu bahasa Arab yang 12, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suja'i. Oke. Bedanya ilmu kan sama-sama balaghah ya. Bedanya ma'ani dan bayan apa? Ada yang pernah belajar nggak? Dulu DL nggak? Darul Lughah atau Idad Lughah nggak? Sebelum langsung masuk. Mu'adalah langsung masuk. Atau mu'adalah berarti ya? Tapi sebelum sini ada daurah kan di pondok atau gimana? Ada kan? Ada pelajaran balaghah nggak? Ada. Diajarkan nggak perbedaan ma'ani dan bayan? Lupa, oke. Sampaikan secara ringkas ya. Berarti mu'adalah ya? Di mana ini? Darul Ukhuwah di mana? Malang. Oh, Malang. Salaf atau Pondok kayak Gontor ya. Kayak Gontor. Gontor. Oke, bedanya apa ma'ani dan bayan? Simpelnya begini. Ma'ani itu antum bakal belajar tentang susunan kata. Misalkan, kapan sih kita menyampaikan makna secara panjang lebar? Secara itnab ya. Terus kapan sih kita harus meringkas makna yang pengen kita sampaikan? Kapan sih kita harus mentakdimkan khabar? Kapan sih kita harus mentakhirkan mubtada? Dan lain sebagainya. Jadi ilmu ma'ani fokusnya di mana? Fokusnya di uslub, fokusnya di gaya bahasa. Nah, kalau bayan apa? Fokusnya. Kalau bayan fokusnya adalah tentang makna. Sehingga para ulama menyatakan bahwa di antara faidah mempelajari ilmu bayan apa? Adalah antum ketika ngomong itu tidak terbelit-belit dalam menyampaikan makna. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu bayan itu apa?
yuhtarazu bihi 'anit ta'qidi fil ma'na. Jadi ilmu bayan, dengan mempelajari ilmu bayan kita akan bisa ikhtiras itu apa? Menjaga diri dari berbelit-belit dalam menyampaikan makna. Kenapa? Karena memang yang dipelajari adalah di dalam ilmu bayan yang dipelajari adalah tentang makna. Bagaimana sih kita menyampaikan makna? Atau bagaimana sih kita menangkap makna yang disampaikan oleh orang lain? Itu perbedaan antara ma'ani dan bayan. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena saya nggak ingin antum masuk belajar Tuhfatul Ikhwan tapi nggak tahu ilmu bayan itu bedanya sama ma'ani apa. Jadi bedanya secara simpel itu. Jadi tentang Oke, khususnya saya juga perlu menyampaikan apa sih faidah daripada mempelajari ilmu bayan. Faedahnya apa kira-kira? Tadi pertama untuk ihtiras dari ta'qid fil ma'na, untuk menjaga diri dari kerumitan dalam menyampaikan makna. Pertama. Kedua apa? Ilmu bayan faedahnya. Kedua adalah agar antum bisa baca kitab dengan baik. Kenapa? Karena kalau antum membaca syarah dan juga hasyiah, antum akan banyak menemukan aplikasi daripada ilmu bayan. Antum akan banyak menemukan kalau baca syarah dan hasyiah. Sehingga makanya ilmu bayan ini salah satu ilmu alat yang didahulukan mempelajarinya. Kenapa? Karena akan banyak kepakai. Khususnya ketika membaca syarah dan hasyiah. Apalagi ketika antum membaca tafsir. Antum kalau terjun ke tafsir, antum mustahil bisa membaca tafsir dengan melepaskan diri dari dua ilmu balaghah yang utamanya, itu apa? Ma'ani dan bayan. Karena di dalam banyak tafsir itu bayan itu dijadikan alat utama dengan ma'ani dan juga nahwu. Jadi antum mustahil memahami tafsir kecuali dengan antum mempelajari dua ilmu balaghah ini, ma'ani dan bayan. Faedahnya berarti kita ketemu 3. Pertama, biar antum kalau ngomong nggak berbelit-belit. Kedua apa? Biar antum kalau baca syarah dan hasyiah itu bisa paham ini maksudnya apa, ini musonef. Ini musonef tiba-tiba ngomong ini majaz bimartabata ini. Apa itu majaz bimartabata? Nanti antum akan banyak temukan di syarah dan juga hasyiah. Ketiga apa? Untuk membaca tafsir ya. Jadi tafsir, karena tafsir itu kan banyak modelnya. Di antaranya kan tafsir paling utama itu tafsir lughawi. Kalau tafsir lughawi ya pasti pakai nahwu, pakai ma'ani, pakai bayan. Antum nggak mungkin antum baca tafsir Ibnu Asyur kalau antum nggak paham ini. Atau mungkin tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain kecil. Antum baca tafsir Jalalain nggak paham ma'ani bayan, susah. Atau mungkin antum cuma paham zahir-zahirnya doang, antum nggak paham isyarahnya Imam Jalaluddin Asyuti itu kemana di tafsir Jalalain. Oke, selanjutnya yang terakhir apa faedahnya? Faedah di antara faedah yang paling utama dari ilmu bayan dan juga ilmu balaghah yang lain adalah apa? Antum bisa memahami kenapa sih Al-Quran itu disebut dengan mu'jiz. Kenapa sih Al-Quran itu melemahkan? Jadi kembalinya ke ijaz. Ini kajian tafsir. Oke, mukjizat Quran itu ada banyak ya disampaikan ulama. Tapi mukjizat Al-Quran yang paling utama dan hampir disepakati oleh semua ulama adalah mukjizat kebahasaannya. Sehingga Al-Quran itu turun untuk ngapain? Untuk mengalahkan orang-orang Arab yang dulu itu fasih-fasih. Jadi orang Arab yang fasih-fasih itu dengan turunnya Al-Quran itu mereka terkalahkan. Kenapa? Karena Quran bahasanya indah sekali. Di dalam misalkan, simpelnya di dalam ilmu bayan kita akan mempelajari tentang tasbih. Tasbih itu apa? Menyerupakan. Kalau kita paham konsep tasbih, kita akan bisa memahami bagaimana keindahan firman Allah. Misalkan Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Mungkin antum sebelum ilmu belajar konsep tasbih, antum mungkin bakal ketika baca ayat ini apa sih kok tiba-tiba Allah nurus samawati wal ard, terus ada tiba-tiba diserupakan masalu nurihi kamishkatin. Mishkat seperti lampu ya, seperti kaca di dalamnya ada
lampu, ada lentera. Al-misbahu fi zujajatu ka'annahu kawkab dan seterusnya. Antum untuk memahami keindahan ayat ini antum harus tahu tasbih. Dan seterusnya. Ya, jadi saya menyebutkan 4 faedah dan nanti antum akan rasakan sendiri insyaallah ketika sudah menelaah sendiri, membaca kitab-kitab yang lebih lanjut. Oke, kita selesai dengan musannif. Siapa musannifnya? Imam Darbir. Masjidnya di mana masjidnya? Tahu nggak? Di Darasa ada masjidnya, di mana? Di belakang. Untung Kanisah belok lurus. Biasanya kalau teman-teman di Darasa itu nitip, kalau ada temennya pulang nitip dong wafal Darbir. Itu wafalnya ada di samping Darbir. Memang itu masjidnya Imam Darbir. Karena makamnya beliau di sana. Siapa musannifnya? Ad-Darbir. Kitabnya namanya apa? Tuhfatul Ikhwan. Oke. Yang kita pelajari apa? Ilmul Bayan. Ilmul Bayan termasuk ilmu bala. Clear ya? Oke. Tadi saya sampaikan secara umumnya, ilmu bayan itu belajar makna. Dalam tradisi ulama kita, setiap kali kita mau mempelajari sebuah fan tertentu, maka ada baiknya kita mengetahui dasar-dasar daripada fan tersebut atau baik bidang ilmu tersebut. Kenapa? Karena mustahil kita memahami sebuah ilmu atau memahami sesuatu tanpa ada gambaran di kepala terlebih dahulu. Contoh, Anda belajar biologi, ada anak IPA di sini kan? Ada anak IPA semua? Oh enggak? Anak syariah. Enggak, dulu di SMA ada penjurusannya? Enggak ada. Oh enggak ada? Oh memang enggak ada? Apa deh misalkan yang ada? PKN deh, PKN. Ada kan pelajaran PKN? Misalkan PKN, Pancasila dan seterusnya. Misalkan antum belajar PKN, antum kalau nggak tahu PKN itu ngapain, ya antum bakal bingung, ini kenapa kok tiba-tiba bahas undang-undang gitu. Ya, antum bakal bingung kok ini tiba-tiba bahas dasar negara, ini kita disuruh buat negara atau gimana? Ya antum harus tahu TKN itu belajar apa untuk memahami materi-materi di PKN atau matematika deh. Antum kalau nggak tahu matematika itu tentang hitung-hitungan, antum nggak tahu ini kok tiba-tiba kita disuruh ngali 3 kali 3 ini ngapain ini? Tiba-tiba ada Budi membeli apel 5 lalu memberikan 5 kepada siapa? Rani. Lalu Rani memberikannya ke Tono. Terus ini ngapain disuruh malah cerita? Ini pelajaran cerita atau gimana? Ya kan enggak. Gitu. Jadi kalau antum sebelum paham ilmu ya harus tahu ilmu itu ngapain. Oke. Makanya para ulama, saya kembali ya. Para ulama di antara tradisinya para ulama adalah sebelum memulai qabla syuru' fi fannin minal funun ya. Maka kita harus untuk mengetahui dasar-dasar daripada ilmu tersebut. Dan dasar-dasar ini dinazamkan oleh salah seorang ulama namanya As-Sabban. Beliau ngomong apa? Qala Sabban, "Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma thamarah, wa fadduhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa." Oke, jadi mabadi atau dasar-dasar ilmu itu ada 10 kata Imam Sabban. Apa aja? Had apa? Definisi. Al-hadd wal mawdu'. Mawdu' apa? Tema atau bahasanya ini kita bahas apa sih? Al-hadd wal mawdu'. Definisi, tema. Ini dua-duanya belum kita bahas. Terus, summas samarah. Lalu apa? Samarah itu faidahnya atau hasilnya. Tadi udah saya sebutkan ya. Terus, wa fadluhu. Keutamaannya. Terus wa nisbatun. Nisbat apa? Nisbat. Hubungan dengan ilmu lain. Tadi sudah saya sebutkan bahwa apa? Ilmu bayan termasuk ilmu balaghah. Dan juga ilmu balaghah itu termasuk apa? Termasuk ulum arabiyah. Ulum arabiyah yang 12. Fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wadi itu yang membuat ilmu tersebut. Ini berarti tentang sejarah ya. Kita mungkin enggak bahas sejarah ya karena nanti panjang. Wal wadi' wal ismu. Nama ilmunya apa? Ilmu bayan.
Walismu alistimdadu hukmu syari'. Istimdad itu apa? Diambil dari mana ilmu ini? Ilmu bayan diambil dari mana? Diambil dari telaah para ulama terhadap kalamul Arab. Diambil, tak ulangi. Istimdad atau diambilnya ilmu bayan dan ilmu balaghah yang lain itu diambil dari mana? Diambil dari penelitian para ulama kita terhadap kalamul Arab. Baik itu berupa Quran atau hadis atau syair. Itu diambilnya dari mana? Ya, diambilnya dari penelitian para ulama. Hukum syari', hukumnya apa? Hukum mempelajari ilmu bayan. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqi. Kalau sebagian orang sudah belajar, maka kewajibannya gugur dari yang lain. Jadi antum karena antum talib ya di sini, harusnya fardu ain ya. Karena antum kan mewakili daerah masing-masing ya. Jadi antum yang menanggung beban fardu kifayah. Orang yang menanggung beban fardu kifayah berarti hukumnya apa bagi dia? Fardu ain, gitu. Jadi antum harus belajar ilmu bayan. Karena mustahil belajar ilmu bayan tanpa belajar ilmu bayan antum paham kitabnya para ulama. Masailun, masalah sekali nanti. Oke, kita yang paling penting apa? Hadnya atau takrifnya ya. Had takrif. Ini agak panjang ya. Silahkan disiapkan kepalanya. Oke. Takrifnya ilmu bayan adalah ilmun. Kelihatan banget. Kelihatan ya? Ilmun bi usulin yu'rafu biha iradu al-ma'na al-wahid bituruqin mukhtalifatin fi wuduhi ad-dilalati alaihi. Panjang. Oke. Kalau mau ditulis silahkan ditulis. Ntar saya hapus soalnya. Enggak, saya jelaskan dulu. Soalnya perlu muqaddimah untuk memahami. Oke. Takrifnya apa? Ilmun bi usulin yu'rafu biha iradul ma'nal wahidi bi turuqin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi. Ilmu terkait usul itu apa? Usul itu kaidah ya. Ilmu terkait kaidah-kaidah yang dengannya diketahui iradu al-ma'na al-wahid. Irad itu apa? Irad itu menyampaikan ya. Yang diketahui dengannya apa? Cara menyampaikan satu makna biturukin mukhtalifatin dengan berbagai macam jalan yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam hal apa? Berbeda-beda dalam kejelasan akan menunjukkannya terhadap makna. Nanti tak ulangi. Udah ya, tak hapus. Ntar tak ulang. Oke. Sebelum memahami takrif tadi, kita harus sedikit membahas tentang wada'. Jadi tadi ada yang nyebutin wada', antum ya. Wada' itu biasanya dibahas di muqaddimah ilmu bayan. Muqaddimah ilmu bayan. Oke.
Wada'. Jadi dalam bahasa, dalam seluruh bahasa di dunia, nggak cuma bahasa Arab ya, itu ada namanya wada'. Wada' itu apa? Al-wad'u istilah. Adalah ja'lu lafzin bi'izai makna. Oke. Ada namanya wada'. Apa itu wada'? Wada' adalah membuat ya, atau menjadikan, membuat sebuah lafaz di hadapan sebuah makna tertentu. Oke. Misalnya begini. Di dalam bahasa Indonesia kita sepakat bahwa ini namanya apa? Spidol. Oke, spidol, kata spidol. Ini namanya apa? Katanya namanya lafal. Lafal spidol digunakan untuk menunjukkan makna apa? Makna ya benda ini, benda yang bentuknya agak gede, terus isinya tinta. Isinya tinta terus dan ada kuasnya dan lain sebagainya. Berarti apa? Kita telah menjadikan apa? Ja'alna lafza spidol bi'izai hadza syai'. Ya enggak? Itu namanya wada'. Apa? Yang lain misalkan. Ini misalkan apa ini? Kita sepakat bahwa ini apa namanya? Wafar. Berarti wafar itu apa? Lafal. Ya? Lafal kita jadikan di hadapan sebuah makna tertentu, yaitu apa? Yaitu makna sebuah makanan yang terdiri dari apa? Dari krim, terus ada lapisan-lapisan apa nih? Ya kerupuk ya, sama ya. Iya tak? Ini namanya apa? Ini wada'. Ini namanya wada'. Demikian pula dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab misalkan, ini namanya apa? Ainabun. Berarti apa? Ainabun ini apa? Lafal. Tidak. Ainabun adalah lafal. Untuk mana apa? Ainabun ya, untuk sejenis buah yang ini ya. Berarti ja'alatil arabu lafzal inabi bi'izai ma'na fakihatin muayyanah. Ya enggak? Iya tak? Ini namanya apa? Berarti ketika bahasa terbentuk, itu dibentuk melalui apa? Melalui wada'. Jadi ada orang bersepakat bahwa lafal ini untuk makna tertentu ya. Dan wada' ini sifatnya tidak apa? Tidak mengikat. Boleh nggak misalkan andaikan sejarahnya berubah ya, terus orang Indonesia bersepakat bahwa ini namanya spidol, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena melalui wada' ya. Karena melalui wada'. Berarti bisa jadi kalau misalkan sejarahnya beda gitu ya. Ja'alal Andonisiyuna lafza spidol bi'izai ma'nal kitab. Iya enggak? Iya tak? Nah, itu namanya wada'. Jadi awal mula bahasa itu terbentuk melalui wada'. Oke. Pertanyaannya, cukup enggak wada' saja? Enggak cukup enggak bahasa itu dibuat? Enggak cukup. Bahasa itu dibuat diapain? Ya dipakai gitu ya. Berarti bahasa itu dibuat dan dipakai. Namanya dipakai apa? Isti'mal. Nah, berarti kita punya dua istilah nih. Ada namanya wada', ada namanya isti'mal. Wada' itu pembuatan awalnya doang. Kalau sebuah lafal dibuat doang tapi nggak dipakai-pakai, diisti'mal nggak? Ya enggak, gitu ya. Maka kita punya istilah kedua yaitu apa? Al-isti'mal. Paham sampai sini? Nangkap ya benar? Kalau kecepatan bilang al-isti'mal. Oke, al-isti'mal secara istilah apa? Itlaqul lafzi atau itlaqul lafzin wa iradatu ma'nan. Isti'mal secara istilah adalah apa? Itlaq itu apa? Menembakkan. Atau kalau di sini berarti konteksnya menyebutkan sebuah lafal dengan menginginkan sebuah makna. Isti'mal adalah apa? Menyebutkan sebuah lafal sekaligus menginginkan makna tertentu dari lafal tersebut.
Nangkap ya, wada dan isti'mal. Oke, sekarang tak tanya. Mungkin nggak antum menggunakan sebuah lafal di luar makna asli yang sudah diwada? Boleh nggak? Enggak. Boleh, ayo. Boleh atau enggak? Coba yang boleh coba. Yang enggak boleh coba. Boleh semua berarti. Ijma ini ya. Ijma ulama. Oke, ajma ahlu ikadu annahu yumkinuna isti'malu lafzin kharijan an ma'nahu al-mawdu'i lahu ya. Berarti kita telah berijma bahwa lafal itu bisa digunakan di luar makna aslinya. Oke, antum sudah berijma. Oke, sekarang contohnya apa? Contohnya lafal digunakan di luar makna aslinya gimana? Majas. 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 Oke, contoh. Asad. Oke. Asad terus? Coba diapain asad ya? Enggak, kan tadi asad. Oke. Lafal kan? Oke. Sekarang kan kita lagi bahas isti'mal di luar makna asli. Kan mungkin kan? Oke. Coba asad di isti'mal di luar makna asli. Contohnya gimana? Khotobal asad al mimbar. Khotobal asadu ala mimbar. Oke. Asad di situ maknanya apa? Antum pengennya? Abu. Boleh, enggak apa. Dan suja, rajul suja. Direkam. Jadi potong. Oh, hilang enggak? Oke, khotoba al asadu ala mimbar. Maknanya Prabowo. Oke, lafal asad, orang Arab mewadok lafal asad untuk apa? Orang Arab mewadok lafal asad untuk apa? Untuk singa. Untuk hewan buas ya tak? Buas. Ya hewan buas yang ada taringnya itu, yang ada surainya itu dan seterusnya. Berarti makna aslinya apa? Wada'atil arabu lafzal asadi bi izai ma'na al hayawanil muftaris ya. Ya, berarti orang Arab telah mewadok lafal asad untuk apa? Untuk makna di hadapan makna hayawan muftaris. Nah terus datanglah siapa nama itu? Ya. Yafi. Datanglah Yafi. Dia mengistimal lafal asad di luar makna hayawan muftaris, boleh nggak? Boleh. Nah berarti apa? Istimal ini ada dua kemungkinan ya. Istimal ada dua kemungkinan. Bisa jadi istimal itu terjadi istimal lafal ya. Istimal lafal itu bisa jadi terjadi apa? Fima wudi'ala, sesuai dengan makna wadaknya, atau fi ghairi wudi'alahu. Nah, berarti istimal itu ada dua kemungkinan. Istimal itu bisa jadi istimal fi ma wudi'alahu, bisa jadi istimal fi ghairi ma wudi'alahu. Dong. Paham? Ah, oke. Nah, disinilah datang ilmu. Coba tadi dilihat lagi takrifnya. Coba Fi, dilihat takrifnya. Coba ada yang baca satu deh. Ilmu. Ya Fi, coba. Coba takrifnya apa? Ilmu. Ilmun bi usulin yuqabu biha iradul ma'al wahid bi turuqin mukhtalifat. Fi ada fi wuduhi. Oh, fil wuduhi tidak. Fi wuduhi dilalati alaihi. Ini mah ada ayat yang muqtadal aqwal. Oke, itu lengkapnya. Dapat dari mana? Oke, ada ya. Tapi ini tak cukupkan sampai fi wuduhi dilalati alaihi. Oke, silakan digarisin turuqin mukhtalifatin fi wuduhi dilalati alaihi. Apa turuq mukhtalifat apa? Tata cara yang berbeda-beda. Tadi kita udah bahas cara menyampaikan makna ada dua. Bisa jadi isti'mal fi ma wudi'alahu, bisa jadi apa juga? Fi ghairi ma wudi'alahu. Nah, di antara cara-cara menyampaikan makna ada cara penyampaian yang jelas, ya. Ada cara penyampaian yang tidak jelas. Tak ulangi. Di antara cara penyampaian makna ada cara penyampaian yang jelas,
ada cara penyampaian yang tidak jelas. Oke, nangkap sampai sini? Nangkap ya? Benar? Enggak? Ya, oke. Coba apa? Jangan ini. Udah. Oke, cara menyampaikan mana ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Yang jelas itu yang enggak gimana? Cara menyampaikan makna yang jelas adalah ketika antum menyampaikan sebuah lafal sesuai dengan makna yang sudah digosok. Contoh misalkan tadi asadun. Kalau antum ngomong roa itu asadan, terus antum pengennya singa, kira-kira jelas nggak? Jelas ya, karena memang dari sononya udah gitu ya. Misalkan tadi spidol, antum ngomong spidol maksudnya ini, jelas nggak? Jelas, kenapa? Karena sudah diwadok, gitu ya. Karena sudah diwadok. Apalagi misalkan buku, kitabun, antum ngomong kitabun, antum pengennya ini, jelas nggak? Jelas, kenapa? Karena sudah diwadok untuk benda ini. Nah, ada di antara cara penyampaian itu yang tidak jelas, yaitu ketika apa? Ketika antum mengistimal sebuah lafal di luar maudhu lahunya atau di luar makna yang sudah diwadok. Contohnya apa tadi? Khotabal asadu alal mimbar. Ketika antum pengennya makna Prabowo misalkan, kan orang agak bingung, setidaknya mikir dulu ya. Kok tiba-tiba dia ngomong singa, iki tenanan ono singa naik podium apa ya kan? Karena antum perlu mikir dulu, kenapa? Karena nggak ada wadoknya, gitu ya, nggak ada wadoknya. Nah, karena antum perlu mikir dulu, makanya ini disebut dengan apa? Dengan cara penyampaian yang tidak jelas, ya, atau kurang jelas dalam penyampaian makna. Nah, kembali ke tadi. Bituruqin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi. Hinya kemana itu? Hinya kembali ke makna di awal ya. Iradul ma'na al-wahidi bituruqin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi. Ay ala dzalikal ma'na al-wahid. Oke. Ilmu bayan itu membahas tata cara menyampaikan makna yang berbeda-beda kejelasannya. Oke. Perbedaan kejelasan dalam menyampaikan makna akan timbul ketika apa? Akan timbul ketika sebuah lafal dipakai di luar makna aslinya. Tuh nggak sama? Nyampe nggak? Oke, kita ulangi. Perbedaan kejelasan dalam menyampaikan sebuah makna akan terjadi ketika kita menyampaikan sebuah lafal di luar makna aslinya. Fi ghairi ma wudi'ala. Sehingga saya tarik. Bituruqin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi. Tak ulangi lagi. Perbedaan kejelasan makna itu akan timbul ketika antum menyampaikan lafal di luar fi ghairi ma wudi'alahu. Sehingga datanglah ilmu bayan. Ilmu bayan khusus untuk membahas cara-cara penyampaian makna yang berbeda-beda dalam kejelasan. Oke. Balik lagi kawan. Istimal ada dua tadi. Istimal itu apa? Imma istimal fi ma wudi'alahu atau fi ghairi ma wudi'alahu. Terus tadi kita udah bahas bahwa istimal fi ghairi ma wudi'alahu itu menimbulkan perbedaan kejelasan makna, ya enggak? Oke. Istimal fi ghairi ma wudi'alahu. Itu ada dua jenis. Isti'mal fi ghairi ma wudi'alahu ada dua jenis. Ada namanya kita mengenal dengan nama majaz. Ada juga nanti kita kenal dengan nama kinayah. Kinayah itu hiasan ya. Masing-masing daripada majaz dan juga kinayah itu adalah apa? Isti'mal fi ghairi ma wudi'alahu. Contohnya tadi, khotabal asadu 'alal mimbar. Khotabal asadu 'alal mimbar. Maknanya apa tadi? Prabowo. Berarti ini apa? Menggunakan lafal asad di luar makna aslinya, ya enggak? Menggunakan lafal asad di luar makna aslinya.
Nah, tadi kan udah kita bahas bahwa ketika antum ngomong khatabal asadu alal mimbar dengan makna Prabowo, ini menimbulkan ikhtilaf fi wuduhid dilalah. Kenapa? Karena nggak ada wadoknya. Ada nggak orang Arab mewadok lafal asad untuk makna Prabowo? Nggak ada. Sisi. Hatta sisi pun. Kalau antum ngomong khatabal asadu alal mimbar, mungkin orang Mesir nggak paham asad yang antum maksud siapa gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga datanglah ilmu bayan. Ilmu bayan khusus untuk membahas tata cara penyampaian makna yang berbeda kejelasannya, yaitu ada dua, ada majaz dan kinayah. Apa bedanya majaz dan kinayah? Nanti akan kita bahas. Jadi kalau misalkan antum ditanya, apa maudhu daripada ilmu bayan? Jawabannya adalah tadi, iradul ma'nal wahidi bi turuqin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati ala dalikal ma'nal wahid. Majaz ada dua jenis ya. Ada namanya nanti majaz mursal. Ada namanya juga isti'arah. Oke. Ada majaz mursal, ada isti'arah. Isti'arah ini selalu dimuqaddimahi dengan bahasan tasbih. Oke. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu bayan itu punya 3 bahasan inti. Apa saja? Tasbih, majaz, dan kinayah. Jadi ilmu bayan itu 3: majaz, tasbih, kinayah. 3. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam matan, kita akan membahas 3 hal ini: tasbih, majaz, dan kinayah. Oke, boleh pikir. Guys, kalau antum bingung ya tadi misalkan belum nangkap, bisa disimpelkan ke awal ya, disimplifikasi bahwa ilmu bayan itu intinya apa? Membahas tentang makna. Karena memang untuk memahami takrif ini itu perlu waktu ya, perlu waktu. Antum nggak bisa antum daras pertama kali terus langsung bisa paham, kecuali antum memang pernah belajar sebelumnya ya. Saya memahami takrif ini setelah setahun atau 2 tahun, baru benar-benar bisa memahami, oh ternyata ada konsep wada, ada terus nanti ikhtilaf fi wuduhi dilalah itu kayak gimana dan seterusnya. Jadi kalau mau lebih paham silahkan di dalami lagi, diulangi. Nanti insya Allah antum akan futuh. Tapi ala kulli hal, kita kembali tadi bahwa ilmu bayan intinya apa? Intinya ilmu bayan ini membahas cara menyampaikan makna. Titik. Terus masailnya ada berapa? Masail utama daripada ilmu bayan ada 3 ini. Tasbih, majaz, dan kinayah. Apa itu tasbih? Apa itu majaz? Apa itu kinayah? Nanti akan kita bahas. Udah ya? Oke, kita masuk ke kitab. Silakan dibuka halaman 25. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti salah satu riwayat yang datang tentang fadilah bismillah. Apa hadisnya? Riwayatnya gimana? Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara baik
perkara bernilai yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus barokahnya. Sehingga musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Untuk baca. Bismillahirrahmanirrahim terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah namanya jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah, jumlah yang berbentuk berita khabariyah. Jumlah yang berbentuk berita. Semisal antum ngomong Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun ini adalah apa? Jumlah khabariyah. Kenapa? Karena antum mengabari tentang apa? Memberitakan tentang berdirinya Zaid. Ketika kan antum katakan alhamdulillah, maka antum memberitakan tentang ditetapkannya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah. Dia secara lafal berbentuk berita, tapi secara makna dia berbentuk insya. Maksudnya apa? Di sini ada tujuan daripada alhamdulillah adalah untuk insya'us sana'i 'ala Allah, untuk menunjukkan pujian kepada Allah. Jadi, misalkan ketika sama seperti antum ngomong rahimahullah, telah merahmatinya Allah. Apakah antum tahu Allah sudah merahmatinya? Kan enggak. Antum ketika ngomong rahimahullah, itu maksud antum adalah mendoakan agar dia dirahmati oleh Allah, bukan untuk mengabari bahwa Allah telah merahmati dia. Gitu. Bedakan antara dua hal ini. Jadi alhamdulillah adalah jumlah khabari, jumlatun khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan. Okay. Kenapa musannif ngomong alhamdulillah juga? Okay. Kenapa? Karena ada juga riwayat yang mengatakan bahwa kullu amrin li balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqwa. Jadi setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia juga terputus barokahnya. Jadi musannif mengumpulkan dua riwayat ini dan beliau menjamak antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, terus lanjut. Oke. Ini adalah sebuah risalah yang kecil sekali. Latifah itu apa latifah? Latifah itu saghiratun jiddan. Hadhihi risalatun. Ini adalah risalah, sebuah risalah yang kecil sekali. Karena cuma berapa? 4 halaman kalau di sini. Cuma 4 halaman. Fi bayanil majazi wat tashbihi wal kinayah, untuk menerangkan 3 masalah. Apa saja? Majaz, tashbih dan kinayah. Sesuai ya? Majaz, tashbih dan kinayah. Ala sabilil ikhtisari wal ittisar. Secara ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Ringkas. Secara ringkas. Al-ikhtisar maknanya adalah taqlilul lafzi wa taksirul makna. Taqlilul lafzi wa taksirul makna, menyedikitkan lafal dan juga apa? Dan memperbanyak makna. Itu ikhtisar. Terus walittisar. Bedanya dengan ikhtisar apa? Ikhtisar. Iktasartu ala kaza, maknanya apa? Saya membatasi diri terhadap hal ini. Oke, maksudnya ikhtisar ini apa? Maksudnya ikhtisar adalah membatasi diri kepada satu mazhab tertentu saja. Berarti maknanya adalah apa? Walittisari ala mazhab. Walittisar ala mazhab. Jadi beliau di dalam Tuhfatul Ikhwan ini tidak menyebutkan khilaf, ya? Tidak menyebutkan khilaf. Karena nanti setelah Tuhfatul Ikhwan itu nanti ada namanya Risalah As-Samarqandiyah. Risalah As-Samarqandiyah itu ditulis untuk menjelaskan khilaf para ulama dalam ilmu bayan. Dan matan Tuhfatul Ikhwan ini, kata musannif, itu dijadikan oleh beliau sebagai muqaddimah untuk masuk ke dalam Risalah Samarqandiyah, yang mana disebutkan di situ berbagai macam khilaf. Jadi beliau di dalam matan ini tidak menyebutkan khilaf. Ala sabil ikhtisar, secara ringkas cuma 4 halaman, walittisab, dan membatasi diri ke satu mazhab saja. Ja'altuha tuhfatan lil ikhwan. Aku jadikan ini, kitab ini menjadi tuhfah atau hadiah. Tuhfah itu apa tadi? Hadiah atau pusaka. Saya jadikan hadiah untuk teman-teman, maksudnya apa? Murid-murid.
dha'afallahu li wa lahumul ujura wal ihsan. Semoga Allah melipat gandakan. Dha'afa itu apa? Melipat gandakan untukku dan untuk mereka. Apa yang dilipat gandakan? Semoga dilipat gandakan pahala. Ujur itu apa? Pahala dan juga kebaikan. Kebaikan dan pahala. Pahala dan kebaikan. Ujur wal ihsan. Oke. Ujur itu termasuk dari ihsan enggak? Ketika Allah memberikan ajar kepada para hambanya. Ihsannya Allah enggak? Ihsan. Berarti harusnya sudah masuk ke dalam ihsan enggak ujur itu? Kenapa disebutkan 2 kali berarti? Berarti kan ujur itu udah masuk ke dalam ihsan. Kenapa disebutkan di awal? Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Bahwa ujur ini merupakan ihsan yang sangat penting daripada Allah. Ini namanya apa? Atfu amin ala khas. Mengatofkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Mengatofkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Contohnya apa kalau di Quran? Di Quran kalau antum baca surah Nuh, ada di situ Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Ya. Dan ampunilah juga siapa? Setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin. Dan juga siapa? Dan ampunilah semua orang mukmin dan mukminat. Walidai, Nuh masuk mukmin enggak? Masuk. Terus orang yang masuk ke dalam rumahnya Nabi Nuh ke dalam keadaan beriman, mukmin enggak? Ya mukmin. Terus kenapa disebutkan sendiri? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa walidain, 2 orang tua dan orang yang bertamu dalam keadaan mukmin itu sangat utama. Nah, ini namanya apa? Atfu amin ala khas. Tahu atau enggak? Wau itu loh, wau. Mengatofkan dengan wau, mengatofkan ihsan yang mana ihsan ini am kepada ujur yang mana ujur ini khas. Walillahil hamd. Oke, i'lam dan seterusnya kita masuk ke pertemuan kedua. Selesai muqaddimah musannif. Jadi dari i'lam sampai seterusnya itu sudah masuk ke dalam isi kitab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri